Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Bapak Dr. Suhairi MS dan Ibu Ratnawati Raflis, SE, MM, AK, CA. Sebelum memasuki presentasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, itu saya sendiri, Anissa Medina Rahma. Yang kedua ada Febi Andriani dari BP 18110031. Yang ketiga ada Sylvia Juniarita dari BP 18110033. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang balance scorecard. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengertian dari balance scorecard atau kartu skor berimbang adalah suatu metode pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif pelanggan, yang kedua perspektif proses bisnis internal, yang ketiga ada perspektif keuangan, yang keempat ada perspektif pembelajaran dan perkembangan. Suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas operasional suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil berjalan dengan besaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. Balance scorecard disingkat dengan BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan atau Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. BSC berasal dari dua kata, yaitu balance atau berimbang dan scorecard atau kartu skor. Pengertian balance scorecard menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Smith dan Norton. Balance scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menentukan visi dan strategi dalam arti dengan memanfaatkan kumpulan indikator finansial, non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab dan akibat. Kedua ada menurut Google. Balance scorecard adalah laporan akuntansi yang di dalamnya terdapat 4 faktor dari perusahaan agar perusahaan itu sukses. Yang pertama adalah kinerja finansial, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, dan yang keempat inovasi dan pembelajaran. Yang ketiga itu ada menurut Dr. Robert Kaplan dan David Norton. Balance scorecard yaitu sebuah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas kinerja non-keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pengembangan. Yang keempat itu menurut Wikipedia. Balance scorecard adalah alat manajemen kinerja strategis. Laporan tersebut standar yang dapat digunakan oleh manajer untuk melacak pelaksanaan kegiatan oleh staf dalam kendali mereka dan untuk memantau konsekuensi yang timbul dari tindakan itu. Perspektif dalam balance scorecard. Perspektif keuangan. Di dalam balance scorecard, pengukuran finansial mempunyai dua peranan penting, yaitu satu, semua perspektif tergantung pada pengukuran finansial yang menentukan implementasi dari strategi yang sudah ditentukan. Yang kedua, akan memberi dorongan kepada tiga perspektif yang lainnya tentang target yang harus dicapai dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua ada perspektif pelanggan. Ada dua kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan, yaitu yang pertama, kelompok pengukuran inti. Kedua, kelompok pengukuran nilai pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Kaplan dan Norton membagi perspektif ini dalam 3 prinsip dasar. Yang pertama ada proses inovasi, yang kedua ada proses inovasi, yang ketiga ada pelayanan sempurna jual. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan perkembangan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, dari untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu karakteristik balance sheet scorecard.
pertama, komprehensif. Balance sheet scorecard memperluas perspektif yang terdapat pada pengukuran kinerja. Dari awalnya hanya terdiri dari perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan pertumbuhan melahirkan perspektif lain, yaitu data keuangan. Data keuangan menghasilkan manfaat dan mempersiapkan perusahaan untuk memasuki lingkungan perusahaan yang penuh rintangan. Yang kedua, seimbang. Proses keseimbangan antara perspektif dalam balance sheet scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis yang harus menghasilkan kinerja data keuangan yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga, koheren. Balance sheet scorecard harus menghubungkan setiap perspektif untuk membangun relasi yang merupakan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif bukan data keuangan harus memiliki hubungan sistematis dengan data keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, terukur. Balance sheet scorecard mengukur sasaran strategis yang cukup rumit untuk diukur. Sasaran strategis di perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan perkembangan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, dalam balance sheet scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut telah ditentukan ukurannya, sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Tujuan balance sheet scorecard. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Yang ketiga, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Yang keempat, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Selanjutnya, faktor yang memacu perusahaan mengimplementasikan balance sheet scorecard. Balance sheet scorecard merupakan alat manajemen kontemporer. Kebutuhan perusahaan untuk mengimplementasikan balance sheet scorecard dipacu oleh faktor-faktor. Yang pertama, lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan sangat kompetitif dan turbulen. Lingkungan bisnis seperti ini menuntut kemampuan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif melalui distinctive capacity, membangun dan secara berkelanjutan memutakhirkan peta perjalanan untuk mewujudkan masa depan perusahaan, menempuh langkah-langkah strategik dalam membangun masa depan perusahaan, mengarahkan dan memusatkan kapabilitas dan komitmen seluruh personel dalam membangun masa depan perusahaan. Yang kedua, sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Karakteristiknya yaitu sistem manajemen yang digunakan hanya menggadaikan anggaran tahunan sebagai alat perencanaan masa depan perusahaan. Tidak terdapat kekoherenan antara rencana jangka panjang dengan rencana jangka pendek dan implementasinya. Sistem manajemen yang digunakan tidak mengikutsertakan secara optimum seluruh personel dalam membangun masa depan perusahaan. Fungsi balance sheet scorecard. Yang pertama, memperbaiki sistem pengukuran keuangan. Yang kedua, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang ketiga, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang kelima, alat analisis efektivitas strategis yang telah digunakan. Yang keenam, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang ketujuh, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang kedelapan, sebagai feedback terhadap shareholder.
Apabila ada kesalahan,